Oke, ini menarik nih, Pak Sony ya. Tadi berbicara dunia digital ya, tadi ada cyber psikologi gitu ya, mata kuliah semacam itu. Terus, nah berkaitan dengan bisnis ini ya, berkaitan dengan bisnis. Kalau di era sekarang ini bisa dikatakan di dunia digital yang sekarang yang paling sedang tren gitu ya, itu adalah sosial media gitu. Ya, Dan bisnis itu udah masuk ke sana gitu, ya. masuk ke dalam sosial media. Nah, lalu bagaimana menyikapi kalau di sosial media kan ibaratnya ini campur-campur ya, Pak Sony ya. Hmm. Apa namanya ada pribadi, ada macam-macam, ada ya. Bagaimana bisnis dalam konteks ini eh, masuk ke dalam ranah sosial media? Itu apakah ada kiat-kiat tersendiri supaya tidak mengganggu apa ya istilahnya private atau psikologi sosialnya orang secara pribadi gitu. Contohnya gimana? Contohnya? Nah, contohnya misalnya eh, biasanya orang di media sosial dia senang dengan sesuatu apa ya yang game atau teman-teman untuk mencari hiburan aja gitu ya. Ketika masuk sesuatu bisnis di situ, itu apakah itu bisa dianggap mengganggu gitu? Oh, Itu kan berakibat pada psikologi juga ya. ya. Oh, saya kan pengennya yang ini. Meskipun secara algoritma sebenarnya entah itu Instagram, entah itu TikTok atau yang lain, itu dia akan ngasih apa namanya atau YouTube sekalipun dia akan ngasih mereferensikan hal-hal yang disukai oleh orang tersebut gitu ya. Tapi kadang-kadang kan suka apa ya, kalau ada iklan gitu ya, misalnya Saya itu terganggu. dianggap mengganggu gitu. Apakah Oke. apakah seperti itu dan kiatnya seperti apa ketika bisnis itu masuk ke dalam ranah media sosial supaya tidak mengganggu, dianggap mengganggu lah ibaratnya ya. Itu seperti apa kira-kira dalam Ya, hal psikologi gitu, Pak Sony? ya. Yang pertama itu orang itu kan mempersepsi sesuatu usaha itu dari reputasi, Mas. Hmm, Reputasi. Reputasi itu artinya kalau memang kita itu mampu berbayar, ya jangan masuk yang gratisan, gitu. Tapi kalau misalnya kita itu memang medsos itu bisa campur-campur, ada bisnis, ada apa pribadi campur-campur boleh, ya nggak apa-apa juga. Misalnya Mas Agung punya istri bisa bikin sambal yang enak, lalu melalui WA Group sambil alumni atau teman-teman SMA, gue punya produksi sambal lo buatan istri gue, mau beli nggak? Nah kalau mereka bisa menerima dan nggak ada masalah, ya nggak apa-apa juga. Tapi ada juga WA Group yang membatasi sejak awal, dilarang mempromosikan produk, dilarang beriklan, wes pokoknya aturan macam-macam deh. Nah kalau udah begitu, kita niatnya bisnis ya nggak usah bergabung sama yang WA Group gitu, udah hahi aja itu nggak usah kita pusing di situ. Nah tapi setahu saya nih YouTube atau IG dan dia juga menyediakan channel-channel berbayar khusus bisnis kan Mas, ya kan, ya. advertising ya kan, atau Facebook ya kan. Nah udah kita gunakan jalur-jalur bisnis. Jadi maksud saya pebisnis itu kalau mau masuk ya masuklah pada bidang yang membuat Anda punya reputasi gitu. Jadi misalnya masuk jadi ke Tokped atau ke Shopee atau kemana ya, yang memang Anda harus berbayar gitu. Sebab kalau kita ini masuk ke yang tidak berbayar, itu seolah-olah lu aja bayar iklan kagak mau atau kagak mampu, gimana lu mau punya reputasi? Itu menurut saya. Jadi cara masuknya ya masuk ke channel-channel komunitas yang bisnis, yang memang mereka tidak ada masalah dengan gangguan-gangguan yang sifatnya bisnis. Memang tempatnya untuk jualan gitu. Tapi untuk yang sifatnya WA group atau apapun lah yang itu tanya, kalau di situ tidak melarang kita jualan juga nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya sudah ditolak, ya udah nggak usah ikut. Kalau saya pernah sekali pasang iklan terus dikasih tahu inilah, udah saya langsung sorry, saya quit, saya left. Karena nggak sesuai dengan interest saya mau jualan. Nah kita harus tegas di situ. Kita mau sosialita atau mau jualan.
Ya, Gitu betul. loh, ya kan? Kalau mau jualan ya jualan, kok mau sosialita sosialita. Kadang-kadang kita suka nyampur-nyampur juga, itu juga harus disadari sejak awal bahwa kita mau bisnis loh. Jadi ibaratnya gini Mas, kalau orang sudah masuk toko kita, itu harusnya dia beli, gitu loh. Gimana caranya toko apapun ya, offline atau online, kalau sudah masuk ke toko kita, bagaimana kita merayu dia supaya dia beli, ya kan? Karena kita memang jualan. Tapi kalau dia masuk ke blog kita, blog ataupun apalah ya, website kita yang di situ tidak jualan, ya jangan harapkan dia mau beli, orang dia cuma mau lihat-lihat doang kok. Gitu loh maksud saya. Jadi menurut saya ya kita harus tegas di situ bahwa mau berbayar atau enggak, kita mau beriklan atau enggak, kita mau menjual diri apa enggak gitu. Jadi nah di satu sisi memang kayak contoh IG gitu ya, walaupun itu sifatnya media sosial, ada loh yang memang sudah mempromosikan apa dirinya untuk jualan. Itu juga nggak apa-apa juga. Kalau IG kan kita nggak masuk ya grup kan. IG kan kita aja buka lapak gitu kan. Tapi IG-nya IG lapak kita kan. Nah sehingga itu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting apa Mas? Konsistensi. Konsisten gitu loh ya. Yang sering kali nggak laku itu kan kita nggak konsisten. Iya. Kadang ada ngomongin ini, lalu berubah jadi ini. Orang jadi bingung nih ngomong apa sih, ini ahli apa sih dia gitu kan. Nah, nggak ada konsistensi itu. Nah itu yang mungkin perlu dicermati kalau kita mau masuk ke media sosial dengan menumpang bisnis. Nah, tapi di satu sisi juga seperti YouTube misalnya, saya kan ada beberapa yang sudah saya upload YouTube. Awal-awalnya nggak ada iklan tuh Mas. Sekarang setiap kita membuka YouTube saya di Psikologi UP misalnya, itu ada iklannya. Saya nggak tahu dari mana tuh. Nah, berarti kan ya udah nggak usah dikomplain bahwa memang YouTube kita bisa ditumpangi oleh iklan oleh YouTube gitu loh. Dan itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Jadi Iya. ya kita mesti berani mencoba juga Mas. Oke. Baik, Pak Soni. Jadi ini menarik ya, di psikologi bisnis, apalagi di dunia digital, ini sebuah tantangan nih ya, ibaratnya. Jadi psikologi bisnis yang sebenarnya di dunia offline ini juga masih jarang ya, masih belum apa ya, maksudnya belum terlalu mendalam gitu ya. Ini sudah masuk lagi dunia digital gitu. Jadi psikologi bisnis ini demikian penting gitu. Dan beberapa kalau yang secara praktisnya sih Pak Soni, jadi ada orang yang istilahnya menulis, terutama sales-sales ya, sales itu banyak yang apa ya membaca buku atau mendapat tips-tips untuk sales di dunia online, bagaimana apa ya cara closing yang efektif di WhatsApp gitu misalnya. Nah, sudah seperti itu mereka mempelajari Ya, psikologinya kalau di WhatsApp kata-katanya harus seperti apa, bahasanya harus seperti apa gitu. Nah, mengenai bahasa nih Pak Soni, dalam hal psikologi bisnis itu kaitannya seperti apa ya bahasa dalam psikologi bisnis, karena ini kan sebuah komunikasi ya antara pebisnis dengan konsumen. Nah, ya. itu sebaiknya seperti apa Pak Soni? Bahasa itu kan mengandung emosi Mas. Ya kan? Ya. Dalam psikologi itu, dalam psikologi komunikasi, narasi ataupun teks yang kita ketik itu mengandung emosi. Contoh misalnya ya, kalau di WA atau di SMS dulu ya Mas gitu. Misalnya eh, saya ingin mau nanya kepada Mas Agung misalnya, Mas Agung punya etika bisnis yang apa? Mas Agung punya etika bisnis tentang konsultasi enggak ya? Saya mau nanya nih, Mm. tapi karena saya lupa kasih tanda tanya, terus Mas Agung mau menerjemahkan, Mas Agung punya etika bisnis enggak ya? Gitu loh. Oh, Jadi, ditafsirkan lain ya. iya, nah itu jadi soal. Iya, Itu iya, kita iya. ribut, gitu loh. Berarti bahasa verbal dengan visual itu juga, maksudnya audio visual yang tatap muka langsung itu juga berbeda ya Berbeda, Pak Soni ya. hati-hati. Teks itu lebih berhati-hati. Sehingga itu perlu pelajaran untuk menyusun narasi. Teks itu benar, Mas. Hmm. Ya, biasanya walaupun dia WA, kalau saya menulis surat ke orang yang lebih senior atau pejabat, itu kayak nulis surat. Hmm.
kepada yang terhormat Ibu ini ya, gitu. Salam hormat, ya. Sehubungan dengan ini, kami ini. Terima kasih atas perhatian Ibu. Kami haturkan terima kasih atas perhatian. Itu orang akan beda, walaupun itu WA. Iya, iya betul betul. Betul. Ya kan Mas, ketimbang Bu, nanti ada rapat jam segini ya, ini ya, mohon hadir ya. Itu kayak lu nyuruh gue. Nah, gitu kan? Nah, itu penting juga nih psikologi di sini ya. Iya, Kelihatannya pasti. remeh ya, Pak Sony ya. Iya. Kelihatannya remeh, tapi ini menjadi sesuatu yang punya dampak yang lebih besar. Mungkin gara-gara kayak gitu, misinformation gitu ya, Ya. akhirnya bisnisnya nggak jadi. Nggak jadi, nggak ada deal. Nggak jadi ya. Oke. Benar, itu udah pengalaman kita. Nah, Gitu. ini dalam dunia psikologi yang berarti kaitannya kalau di dunia psikologi ini hal-hal yang seperti ini itu masuknya dalam mata kuliah apa atau keilmuan apa nih Pak Sony yang Ya, berkaitan dengan kayak mata gini-gini kuliah nih? pertama itu yang gedenya itu psikologi komunikasi. Ya, itu Oh, besarannya. besarnya ya. Ya, kemudian di bawahnya ada psikologi advertising. Kan? Ada psikologi of selling, psikologi jualan, psikologi of negotiation, psikologi of marketing, itu turunannya. Tapi besarannya adalah psikologi komunikasi, Mas. Gitu. Yeah. Nah, itu nanti dipecah-pecah pada bidang-bidang, termasuk dalam lobby. Ya kan, dalam lobbying itu ada bagaimana the do and the don'ts-nya, the don'ts pada saat kita lobby. Mana-mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Misalnya menanyakan soal jodoh, menanyakan soal agama, atau ideologi itu tabu, ya kan? Berarti ada, maaf kepotong Pak Sony, berarti dalam hal psikologi bisnis itu ada SOP-nya gitu ya? Ya, secara pakemnya mungkin tidak seperti kaku, seperti ISO, tidak kaku ya. Tetapi ada apa? Rule of thumb lah ya, ada apa namanya pakem-pakemnya yang harus dipenuhi ya. Misalnya bagaimana sih membuat orang senang? Itu kalimat apa yang membuat dia senang, ya kan? Misalnya senang sekali ketemu Mas Agung hari ini, cerah sekali Anda merah, membuat saya jadi ikut ini nih, semangat nih gitu ya. Itu membuat orang senyum dengan sendirinya. Nah, kalau orang sudah emosi senyumnya keluar, senangnya, apalagi endorfin itu bisnis sudah makin lancar. Nah, jadi beda-beda tipis harga itu mungkin orang ya udahlah Pak sama teman gitu udah ambil aja gitu. Tapi kalau kita sudah cemberut ya suasananya serius tegang ya kan itu sudah bakal udah tanda-tanda nggak akan ada deal itu Mas sudah pasti itu ini udah berat ini makanya orang sering bilang wah berat ini psikologinya nggak masuk gitu. Jadi gesture ya kan narasi kata-kata yang keluar bahasa yang diambil kayak tadi Mas Agung mengatakan Pak Sony bukunya terlalu ilmiah. Nah itu kan setelah Mas Agung baca, padahal saya sudah berupaya untuk tidak seberat ilmiah Mas, tapi masih aja orang bilang ini ilmiah, ya kan? Berarti saya harus menurunkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Iya. Gitu loh, kira-kira. Nah itu memang tantangan bagi kita yang ingin bergerak di bidang jasa, ya kan gitu sehingga ya nggak apa-apa itu sebuah proses dinamis yang harus apa ya diadaptasi lah gitu ya di adjust gitu.